Hal ini sebenarnya sangat simpel. Tapi itu tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecelakaan maut melibatkan truk kontainer terjadi di depan SD Negeri Kota Baru, Jalan Sultan Agung, Bekasi Barat, Rabu 31 kemarin. Kejadian tersebut berawal dari truk kontainer yang sedang melaju, menabrak halte bus dan tiang Telkomsel hingga ambruk dan menimpa mobil box. Diketahui terdapat 33 korban jiwa, 11 orang meninggal dunia serta yang lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal dunia mayoritas siswa SD yang sedang menunggu dijemput oleh orang tuanya. Ridwan Kamil menanggapi hal tersebut. Menurutnya, pemilik truk bermuatan besar seharusnya turut bertanggung jawab dalam kecelakaan yang terjadi. Kondisi truk bermuatan besar pun harus diperhatikan lantaran bakal bersentuhan dengan masyarakat di jalanan. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillah, Pancasila di Indonesia. Salimna ya Allah qabul hajatina, ibda' bil basmalah, sallu ala Nabi. Salim ya Allah, Pancasila di Indonesia. Bismillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, amma ba'd. Fa ya ibadallah, hayya na'budullah daiman abadan hatta yaumil qiyamah, wa insyaallah nahnu jamin husnul khatimah. Ibda' bil basmalah, sallu ala nabi. Pada hari ini yang insyaallah dimuliakan Allah, dan semoga rakyat Indonesia dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kita akan membahas yang sangat memilukan dan memprihatinkan kita bersama. Dan kejadian ini bukan hal yang baru ataupun yang pertama kali, terus berulang. Di seantero Republik Indonesia selalu saja ada kejadian seperti ini. Seharusnya kita semua, khususnya para stakeholder, memperhatikan ini dengan cermat dan seksama. Agar apa? Agar rakyat Indonesia tidak ada yang wafat ataupun mati secara cuma-cuma ataupun percuma. Baik, sebagaimana biasa kita akan mensinkronkan antara kajian dengan beberapa kata atau satu kalimat dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Naghfir lakum khotoyakum. Naghfir lakum khotoyakum. Bil makna naghfir lakum khotoyakum, kita memaafkan karena siapa yang ingin jadi pembunuh? Siapa yang ingin mati dibunuh? Tidak ada di muka bumi ini seperti itu. Semuanya accident yang terjadi adalah terjadi secara spontan, tentunya atas izin dan ridhonya Allah. Hanya saja jodoh, rezeki, maut hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kita sebagai manusia preventif, mencegah. Bukan mencegah dari kematian. Kematian tidak bisa kita cegah. Siapapun yang hidup di muka bumi ini, siapapun yang bernyawa di muka bumi ini, siapapun yang bernafas di muka bumi ini, yang namanya makhluk, pasti wafat atau mati atau meninggalkan dunia ini. Pasti. Wafat dengan husnul khatimah, wafat dengan cara yang baik dan bijaksana tentunya. Kita berusaha, Allah yang mentakdirkan. Subhanallah, ibda' bil basmalah. Naghfir lakum khotoyakum. Kita memaafkan kejadian ini yang terus terjadi berulang kali di Republik Indonesia. Harusnya ada sistem yang sangat amat tepat dan cermat. Maksud kami begini. Untuk kendaraan-kendaraan sekelas kontainer, truk besar yang beroda 20, itu seharusnya tidak
ketika melakukan perjalanan di daerah perkampungan, di daerah pemukiman padat, di daerah yang banyak berlalu lalang manusia, wabil khusus daerah yang ada sekolah dasarnya ataupun tempat belajar mengajar, ini sangat riskan tentunya. Ini harus diperhatikan sama para stakeholder yang ada di Republik Indonesia ini. Namanya anak SD, kalau sudah bel berbunyi, mereka akan berhamburan keluar untuk pulang ke rumah masing-masing dijemput orang tuanya. Yang notabene tidak sedikit sekolah yang berada di pinggiran jalan provinsi. Di pinggiran jalan lintas provinsi, lintas daerah, subhanallah. Jadi ada dua opsinya, memindahkan sekolah tersebut atau truk dilarang dari jam sekian sampai jam sekian. Buat sistem yang mana sistem itu menyelamatkan semua pihak. Memang kecelakaan tidak bisa dihindarkan, itu takdir dan izin Allah. Hanya saja korban yang ada ataupun korban yang akan terjadi ataupun korban yang merenggut nyawa bisa diminimalisasikan oleh berbagai pihak, wabil khusus para supir, yang mereka itu secara spontanitas shock ketika remblong kah, atau kurang istirahat kah, atau mereka sedang dalam kondisi yang banyak masalah kah. Artinya bagaimana kawasan yang sering dilalui oleh para truk dan kontainer serta bis-bis besar itu sebisa mungkin tidak ada anak-anak ataupun tidak ada tempat belajar mengajar, yaitu opsinya tadi kami berikan, memindahkan sekolah atau dibuat jam khusus dari misalnya dari jam 7 pagi sampai jam 12 truk dilarang melewati, kan bisa. Atau dibuat jalan alternatif. Subhanallah. Hal ini sebenarnya sangat simpel. Tapi itu tadi, yang peduli akan hal ini sedikit. Karena menganggap namanya mati itu di tangan Allah. Namanya kematian itu siapa saja bisa ngerti. Iya, kita sepakat. Namanya kematian itu akan mendatangi siapapun di muka bumi ini. Kita sepakat itu. Tetapi kan kita sebagai manusia yang berakal, yang sudah mengetahui berita di mana-mana, apalagi zaman digital sekarang terjadi kecelakaan ini itu dengan cepat kita mendapat informasinya. Harusnya jangan sampai terjadi di daerah kita. Bagaimana caranya? Ya dirembukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Para perangkat desa, sub yang paling terkecil katakan begitu, mengadakan musyawarah mufakat kepada masyarakat. Ini bagaimana ini? Sudah seringkali terjadi kecelakaan di sini, banyak merenggut nyawa dan korbannya tidak sedikit, setahun ada 15 kali terjadi. Ini bagaimana? Harus seperti itu, jangan dibiarkan begitu saja. Dibikinkah portal, dibikinkah pos keamanan jalanan, dibikin juga petugas khusus yang diambil dari masyarakat yang mungkin belum ada kerjaannya bisa menjadi relawan, volunteer untuk mengadakan atau memberi aba-aba kepada kendaraan atau bis besar untuk lebih pelan-pelan jika melewati lintasan itu, atau tanda-tanda dengan spanduk ataupun banner yang besar dengan gambar tengkorak, ini di sini kawasan yang rawan kecelakaan. Subhanallah. Oleh karenanya, mari sama-sama kita mengembalikan lagi manfaatnya bermasyarakat, manfaatnya bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Dan kepada kepala sekolah yang ada di pinggiran jalan, kalau masyarakatnya tidak begitu peduli dengan hal-hal yang sudah kami jabarkan tadi, ya kepala sekolahnya berinisiatif. Misalnya memberikan satuan pengaman ataupun satpam khusus yang standby di situ dari bukanya sekolah sampai tutupnya sekolah. Setiap bis-bis besar dikasih kode sama satpam itu dengan bendera khusus, sehingga si truk ataupun kontainer itu ataupun si bis-bis besar itu, sopirnya khususnya melihat kalau dia ngantuk dia bisa berhenti dulu, atau kalau dia blong remnya, si satpam bisa mengamankan masyarakat atau anak-anak sekolah yang sedang mau pulang ke kecelakaan, fine, no problem. Tapi merenggut jiwa itu yang jadi masalah. Kalau mobilnya rusak, rumah roboh,
masihlah bisa kita tolerir. Karena siapa yang kepingin kecelakaan? Tapi kalau sudah merenggut nyawa sampai belasan orang, ini tidak boleh ditoleransi. Ingat, kematian di jalanan adalah kematian yang paling mengerikan. Kematian di jalanan banyak dan sering terjadi. Mari kita semua peduli akan ini semua, agar generasi bangsa ataupun anak-anak bangsa tidak menjadi korban kematian yang sia-sia. Barakallah, walhamdulillahirabbil alamin. Sallu alaihi